Halo Sobat Mistik, kembali dengan saya Triandoko di Bermain Jiwa. Video ini masih rangkaian seri tutorial mata ketiga. Sekarang saya akan bagikan tanda-tanda atau gejala yang menyertai ketika kamu belajar mengaktifasi mata ketiga ini. Jadi ini penting kamu ketahui. Kenapa? Karena meditasi mistik itu belajar dari proses aksi-reaksi. Ketika kamu melakukan sesuatu, itu pasti ada efeknya. Nah, ini yang membedakan kamu belajar dengan meditasi yang lain. Jadi dari jurnalmu itu nanti kamu akan tahu apa sih yang terjadi. Oke? Jadi kamu paham mekanisme keterkaitan antara meditasimu dengan apa yang kamu alami, perubahannya. Nah, dari situ kamu bisa menentukan cara mana yang paling pas. Oke? Jadi ini analogi sederhana. Kalau kalian sakit, pasti ada gejala atau simptomnya. Nah, kalian minum obat, itu kan mengikuti gejalanya. Kalau kalian tidak punya catatan, apa sih gejala yang timbul, maka obatnya pun tidak akan pernah bisa pas. Oke ya, jadi seperti apa detailnya, silahkan kamu simak setelah yang satu ini. Saya pernah mendapat komentar terkait dengan bagaimana bermeditasi mistik. Jadi ada yang mengatakan, Mas, meditasi kok pakai jurnal segala. Ya, memang inilah bedanya kamu belajar secara mistik. Jadi saya butuh melewatkan waktu hampir 20 tahun lebih. Saya lebih tipikal yang skeptis, tidak percaya. Baru kemudian ketika mulai mencari-cari jawaban, akhirnya nemu. Nah, kemudian saya harus flashback apa yang dulu pernah saya alami. Makanya saya sarankan kalau kalian punya jurnal, ini akan menjadi lebih cepat prosesnya. Jadi meditasi mistik itu memang tidak ada cara yang baku. Kamu belajar dari perkembangan, dari intuisimu sendiri, lewat jurnal yang selalu kamu update di sana. Jadi saya katakan, tidak ada cara yang sama 100% semua orang bisa bekerja. Ini uniknya. Maka kamu tidak belajar dari saya, kamu belajar dari pengalamanmu sendiri. Ya inilah yang saya katakan tulus jati. Dari jurnalmu nanti kamu akan menemukan satu hal yang kadang sulit dipercaya. Ini sudah banyak saya dapat komentar dari teman-teman ketika akhirnya mereka membuat jurnal secara rutin. Oke, jadi satu hal yang harus kamu ketahui terkait nanti timbulnya gejala-gejala yang ada hubungannya dengan aktivitas kamu belajar mata ketiga, sifatnya adalah tidak permanen. Artinya ini temporer, datang dan pergi. Nah, ini fungsinya tadi terkait juga dengan ketika kamu menjurnal. Jadi satu hal itu sensasinya bisa datang dan pergi, bisa juga terulang. Maka ketika kamu punya catatan, kamu tahu polanya dan keterkaitan apa sih sebenarnya yang tadi kamu alami saat meditasi, yang kamu pikirkan, yang kamu rasakan. Kemudian kok muncul sensasi tersebut. Jadi satu saat kamu bisa modifikasi polanya, apakah ada perubahan. Jadi sifatnya inilah, kita belajar dari sisi energi. Kita belajar memfilter tentang sensasi dan menyesuaikan cara bagaimana kita mendapatkan informasi melalui energi. Nah, beberapa hal kadang terasa tidak nyaman, tapi ini temporer. Ini hanya gejala yang memberikan kamu satu kemampuan. Jadi hanya fase perjalanannya saja. Ketika kamu melampaui ini, kamu akan punya satu kemampuan baru. Nah, kemampuannya ini yang lebih bersifat sedikit permanen. Nanti akan berkembang lagi dan berubah lagi. Tapi kenapa sih ini perlu kamu catat, kamu jurnal? Karena ketika kita bekerja dari sisi energi, semua itu hanya sensasi. Kenapa saya katakan sensasi? Ya, karena apa yang kita rasakan di tubuh ini semuanya sifatnya reaksi kimia, hormonal, dan kelistrikan. Tapi yang aneh apa? Kamu bisa dapat banyak informasi dari sini. Jadi di sisi fisiknya, ini tanda-tanda gejala yang kamu alami. Tapi sisi yang ingin kamu dapatkan adalah kemampuan kamu mendapatkan informasi. Jadi fisik gejalanya yang bisa kamu rasakan, yang aneh dan sebagainya. Ini hanya
fasenya saja, bukan tujuannya ya. Yang kamu perlu perhatikan adalah nanti, apa sih yang berubah di sisi kemampuanmu mendapatkan informasi. Kita mulai dulu dari gejala yang paling sering dialami setiap orang, yakni tentang adanya sensasi tekanan atau kesemutan. Jadi di area mata ketiga ini kadang ada semacam berdenyut, kadang seperti digesek-gesek, ya kan? Kadang bisa semacam listrik kecil. Oke, nah kenapa ini terjadi? Jadi intinya nanti ada pembahasan yang dikatakan tubuh listrik. Jadi kalau kamu kesemutan, kamu perhatikan ya tidak ada yang merambat di sisi fisikmu, oke? Tapi kok sensasinya ada yang merambat ke sana. Nah ini yang orang tidak pahami, bahwa dimensi kesadaranmu itu layer demi layer, layar demi layar. Ada yang dikatakan tubuh fisik yang bisa kamu ketahui organnya, ada yang dikatakan tubuh ether. Nah, tubuh inilah yang sebetulnya merasakan, maka dikatakan sensasi, nggak ada bentuknya kan tubuhnya. Ini akan saya bahas lebih detail di materi yang lain. Oke, nah kemudian ketika kamu mengolah mata ketiga, ini kan kamu melakukan satu hal yang baru yang tidak biasa. Kamu memberikan perhatian di area antara alis, oke? Nah, energi mengikuti pikiran, maka kamu mengarahkan aliran energi ke sana. Nah, dari awal misalnya kamu tidak terbiasa, maka ini adalah proses penyesuaian energi. Jadi ibarat katakanlah aliran air, ya kan, melalui satu saluran yang lama tidak dipakai, maka dia akan membersihkan atau semacam detoksifikasi ya. Nah, ini membuat suasana tidak nyaman. Tapi seperti yang tadi saya katakan, ini tidak permanen, nanti akan berubah. Kemudian getaran lainnya, sensasi yang meningkat itu bisa menimbulkan semacam tekanan dalam wujud cahaya, kadang ledakan, kadang ada cahaya masuk. Nah, semacam itu. Ini sensasi yang normal. Kenapa wujudnya cahaya? Ya karena semua sensasi, frekuensi energi itu kan wujudnya suara, cahaya, ya semacam itu. Oke, kita tidak fokus ke sananya, tapi dari pola-pola ini nanti kamu akan menemukan apa sebenarnya yang sedang berproses dalam tubuh energimu. Nah, tips terkait dengan sakit kepala, kamu bisa melakukan mandi air hangat atau merendam kakimu dalam air garam, ya kan, supaya ada sisi penetralan aliran energi itu tadi. Kemudian yang berikutnya yang juga sering dialami itu adalah merasakan sensasi panas. Jadi ini juga kamu perlu cek, apa memang suhu ruangan sedang panas, ataukah tadi kamu mengkonsumsi sesuatu yang menimbulkan energi panas terkait dengan proses pencernaan, atau memang kamu lagi kurang enak badan. Jadi ini bisa kamu telusuri nanti dari jurnalmu. Nah, kenapa panas ini muncul? Ya seperti tadi yang saya katakan, ada di awal-awal proses penyesuaian frekuensi energi, dan efek yang bisa timbul di situ juga adalah sensasi panas. Kadang bisa ditemukan kamu di satu lokasi atau di ruanganmu yang sebetulnya adem-adem saja, tapi waktu meditasi kamu kepanasan. Nanti selesai meditasi adem lagi. Oke, jadi tidak permanen, tidak harus selalu panas, bisa jadi juga dingin. Oke, masukkan saja dalam jurnal. Nah, tips untuk mereka yang merasakan sensasi panas mungkin bisa dibantu dengan sisi asupan energi dari sisi makanan itu seperti yogurt. Selain yogurt apa mas? Ya, mungkin ada beberapa buah sayuran yang sifatnya itu mendinginkan. Ada kan larutan panas dalam. Nah, sebetulnya pengertiannya setiap karakter makanan kita itu membawa perubahan energi yang sifatnya ada yang menyejukkan atau ada yang meningkatkan suhu tubuh. Nah, kamu bisa cari sendiri. Kemudian gejala lain yang timbul adalah indramu semakin meningkat. Ini indra yang dikatakan indra ke-6 ya. Jadi ketika kamu meditasi kan kamu fokus ke dalam diri, bukan ke panca indramu. Nah, indra yang meningkat seperti apa? Ini bisa muncul dalam penglihatan yang tidak biasa. Kamu melihat ruangan itu seperti apa yang ada asapnya, cahaya yang terang di ruanganmu. Oke? Nah, yang perlu kamu ketahui ini sebetulnya adalah bentuk pertemuan koneksitas energi. Maka kalau saya katakan meditasi mistik kan ada fase demi fasenya. Kalau kamu punya muatan belief tentang ketakutan, ya
itu nanti akan tampil dalam visual. Maka saya katakan kamu harus dalam kondisi yang rileks, tenang, damai. Kemudian efek juga peka dari sisi pendengaran. Kamu mendengar sesuatu yang tidak biasa. Nah, ini juga perlu kamu catat karena yang didengar itu bisa macam-macam. Ada suara dengung, denging, ada suara seperti percakapan manusia, ada suara orang seperti mendekat tapi tidak ada suaranya, hanya kesan, nah semacam itu. Ini menandakan nanti terkait dengan kemampuan indera yang sifatnya kemampuan psikis atau kemampuan metafisik. Jadi nanti dari zona kamu akan lebih tahu dan bisa fungsikan. Tanda yang lain itu sering juga teman-teman cerita, itu nafasnya seperti berhenti. Kamu merasa seperti tidak bernafas lagi. Nah, waktu itu kaget. Oke. Kemudian takut mati. Nah, semacam itu. Sebetulnya ini sensasi yang wajar, karena begini, kamu dalam peralihan dimensi kesadaran, yang tadinya kesadaranmu itu hanya dalam sebatas fisik tubuh, kemudian dia mulai sebetulnya keluar dari situ. Maka sensasi yang dalam batasan tubuh menjadi tidak terdeteksi lagi. Hal ini sama dengan ketika kamu mengalami trans nantinya. Trans dalam arti apa ya? Sesaat seperti tidak dalam ruang waktu di situ. Ini tandanya ketika nanti kamu juga masuk frekuensi yang lebih dalam. Kamu kaget ketika ada suatu suara yang muncul kecil, seperti ada benda jatuh dan sebagainya. Jadi nafas berhenti ini sebenarnya tanda kamu shifting, peralihan ke tubuh eterik, nanti ke tubuh astral, sampai ke mental, kausal, dan sebagainya. Tanda atau gejala berikutnya adalah emosi yang tidak stabil. Jadi kamu lebih temperamen dalam beberapa hal ya, kasusnya unik. Jadi ini mungkin kamu lebih peka, lebih empati. Kamu membaca seseorang padahal belum ngomong, tapi kamu sudah merasa ada kesan negatif. Nah, semacam itu. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Iya, karena kamu sudah berinteraksi, kemampuanmu tidak hanya dalam 5 indera saja, tapi lebih pada satu sifatnya indera yang intuitif, indera ke-6. Jadi kamu membaca satu hal itu menjadi lebih peka, yang orang lain tidak rasakan, kamu bisa lebih peka. Nah, kalau kamu nanti mengalami hal ini, kamu terlalu peka, ada beberapa orang yang sifatnya kuat dalam hal penginderaan secara empati itu, ya mengganggu juga. Kamu harus melakukan nanti apa yang saya katakan grounding atau cleansing, clearing, semacam itu. Kamu bisa lihat di video-video yang terkait yang pernah saya bagikan. Tanda berikutnya adalah lebih sering kamu bermimpi, tapi mimpinya ini menjadi lebih jernih, lebih jelas. Jadi sensasi atau fenomena itu tidak selalu terjadi saat kamu meditasi, tapi bisa setelah kamu bermeditasi. Nah, mimpi ini paling sering dilaporkan. Mimpi ini nanti bertahap. Dari kamu merasa sangat-sangat jelas, kemudian kamu mulai sadar bahwa itu mimpi. Ini baru awal ya. Oh iya, kelihatannya mimpi. Baru mempertanyakan semacam itu. Sampai nantinya kamu punya kemampuan bermanuver dalam mimpi. Nah, ini menunjukkan kamu punya bakat ke sana. Untuk astral atau lucid dreaming. Kemudian tanda berikutnya adalah satu perubahan yang sifatnya ke pola makan atau pola hidup, gaya hidup. Jadi ketika kamu melakukan aktivasi mata ketiga ini, kamu ibaratnya mengolah sisi tubuhmu yang di atas tubuh fisik, maka akan ada beberapa perubahan yang terjadi pada kebiasaan mana yang sering kamu lakukan, mulai dari makan, mulai dari membaca berita. Intinya mestinya ketika frekuensimu itu naik, polanya juga semakin positif. Kamu menjadi lebih ingin makan yang sehat, ya. Tiba-tiba kepingin vegetarian, kepingin saja, tidak disuruh, sadar begitu saja. Kemudian kamu lebih suka pada berita-berita atau artikel yang sifatnya positif, membangun, ya kan, menginspirasi. Nah, ini tanda mata ketikamu lebih aktif atau frekuensi yang lebih tinggi. Kemudian ini tanda yang dikhawatirkan banyak orang, yakni keterhubungan dengan spirit atau roh-roh. Oke, ini wajar karena yang namanya energi itu kan nggak ada wujudnya. Sebenarnya dikatakan roh juga nggak ada wujudnya, tapi muatan belief atau kepercayaanmu yang membentuk wujudnya. Maka sebetulnya yang bahaya bukan wujudnya,
bukan penampakan dembitnya atau setannya, tapi ketakutan. Jadi kalau kamu berhubungan, nanti kamu bisa cek sendiri. Kalau muncul roh, kalau getaranmu itu makin tinggi, ya rohnya makin membantu kamu. Sebetulnya rohnya itu sendiri tidak ada. Itu adalah kekuatan dari pikiranmu membentuk energi itu sendiri. Nah, nanti dari jurnal itu ketahuan. Kadang kamu bisa connect pada satu gambaran roh yang tadinya kamu tidak kenal. Tanda berikutnya adalah kamu lebih peka merasakan medan energi di sekitarmu. Nah, pada satu saat mungkin kamu kehilangan sensasi tertentu. Nah, ini perlu kamu telusuri nanti dari jurnal ketahuan, karena kita ini kan tidak lepas dari lingkungan sekitar kita. Ketika kamu meditasi, misalnya contoh, waktu bulan purnama dengan bulan yang biasa akan beda sensasi energinya. Kemudian meditasi di tempat tertentu juga akan membawa efek sensasi yang berbeda. Jadi ini tentang kepekaan pada medan energi di sekitarmu. Oke ya, jadi itu tanda-tanda yang terkait dengan proses belajar mata ketiga. Nah, sekarang saya akan berikan petunjuk terkait dengan proses jurnalnya. Jadi apapun yang terjadi, kamu catat semua terkait dengan tanda-tanda yang muncul. Bisa juga tanda-tanda yang muncul tidak ada seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi intinya apa sih? Tanda ini tadi akan memberitahu kamu, level energimu itu seperti apa. Kemudian kamu punya kemampuan di mana. Dan akhirnya nanti kamu akan tahu bagaimana mendapatkan informasi dari itu semua. Nah, level energi apa yang dimaksud? Jadi getaran mana semakin tinggi, itu semakin mendamaikan, semakin membahagiakan. Jadi kalau sensasi tadi masih sifatnya memberikan kamu ketakutan, artinya kamu punya blok energi yang disimpan dalam alam bawah sadarmu. Kemudian, dari sekian tanda itu tadi, itu membawa karakteristik intuisimu. Jadi ada orang yang intuitif, itu dari emosi, ini intuitif emosional. Intuitif emosional itu kesan. Ketika meditasi rasanya nggak nyaman, ketika dekat orang rasanya nggak nyaman. Tapi sifatnya kesan, emosi saja. Nah ini intuitif emosional. Kemudian nanti, kalau kamu sering merasakan getaran-getaran kesemutan di area tubuh, ya kan? Ini kamu intuitif fisik, intuitif fisik. Kemudian ada juga nanti kalau yang kamu sering lihat penampakan roh-roh gitu. Ini yang dikatakan kamu intuitif spiritual, sifatnya spirit. Kemudian kalau kamu nanti muncul dalam mimpi, yaitu kemampuanmu, nanti kamu bisa olah dengan astral atau lucid dreaming. Kemudian kalau kamu tiba-tiba mendapatkan semacam suara, bimbingan, bisikan, atau ada pikiran yang terlintas, itu kamu intuitif secara mental. Jadi ini pentingnya kamu membuat jurnal. Dari jurnal ini nanti kamu bisa ukur sendiri, ya kan? Bisa tahu talenta intuisimu itu di mana, ya kan? Bisa tahu juga intuisi tadi memberikan informasi apa. Nah, yang saya katakan di fase meditasi mistik itu kan ada jurnal dan refleksi. Kamu lihat cahaya, kemudian apa yang terjadi di kehidupanmu misalnya. Kamu melihat mimpi, dalam mimpi kamu nemuin apa, nanti di kehidupan nyata apakah ada satu hal yang terkait dengan itu. Nah, itu semua adalah cara bagaimana dari satu sensasi atau fenomena menjadi satu informasi. Kalau kamu tahu polanya ini dan kamu bisa memanfaatkan, nah itu artinya mata ketikamu sudah atau baru dikatakan aktif. Kamu mendapatkan informasi dengan cara yang tidak biasa diproses oleh dimensi fisikmu. Jadi yang saya katakan sensasi
apapun yang muncul tadi itu hanya proses penyesuaian. Kemudian kalau kesemutan, tekanan, cahaya itu juga hanya sekedar pertanda. Endingnya semua nanti adalah informasi, karena informasi itu pengetahuan. Dan ketika kamu mencapai level kesadaran demi kesadaran, pengetahuanmu menjadi tanpa batas. Oke, jadi ini yang saya katakan mata ketiga itu adalah kekuatan kamu untuk mendapatkan pengetahuan. Oke, sampai di sini videonya. Kita akan ketemu nanti di video yang masih terkait dengan tutorial mata ketiga. Kalau kalian suka, silahkan berikan like. Kalau kamu mengalami tanda-tanda yang tidak saya sebutkan, silahkan tulis di komentar. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu lagi. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.